dolar. Rupiah dan yuan sekarang berkolaborasi untuk menggunakan mata uang lokal bilateral dua negara. Sebuah judul yang sederhana. Sesederhana jutaan rakyat bodoh seperti saya yang kagum akan keberanian keputusan tersebut. Saya ini sangat bodoh urusan ekonomi. Jadi kagum dengan keputusan yang baru saja diambil oleh pejabat keuangan negara dan pejabat tinggi lainnya. Keputusan tersebut saya tidak bisa bandingkan. Saya hanya rakyat jelantah, ilmunya abal-abal. Tapi ada banyak orang yang memiliki common sense atau akal sehat bertanya dalam hati. Kalau kita kerjasama, maka status kita harus sama tinggi, duduk sama rendah. Maka kita bisa melakukan kerjasama yang saling menguntungkan. Tapi kalau berat sebelah, maka tidak ada hal yang sama dalam negosiasi agar saling untung. Tetapi yang kuat atau yang posisinya di ataslah yang banyak diuntungkan atau yang menang. Dalam hal transaksi dua negara Indonesia dan Cina, saya berharap impor dan ekspor kita sama nilainya. Ternyata kita defisit jauh alias impor Indonesia kebanyakan dari Tiongkok. Lalu kalau impor kita lebih banyak alias Indonesia kebanyakan beli yuan, maka posisi kita rupiah tertekan terus dengan yuan dong. Kita jadinya kalah terus alias kita jadi wajib nyetok yuan. Bos, kita dengan dolar saja kita tekor. Ini sekarang dengan yuan ya kita tekor lagi. Dan karena kita tekor terus kita harus jadi ambil yuan. Kalian ini nggak kapok ya dikadalin dolar dari IMF. Dan sekarang mau dikadalin yuan dengan obornya. Nggak ada yang namanya kerja sama yuan rupiah di saat neraca perdagangan jomplang minus gede seperti ini. Kita jadi harus punya yuan. Kita kok jadi mirip provinsinya Cina nih sebentar lagi. Rupiah kita kurang terus dan Tiongkok apa yang dilakukan? Ya cetak saja yuannya sesuka-suka mereka. Toh ada Indonesia yang beli gitu kan? Masih belum paham juga ya. Gini, ini versi saya loh ya, yang bodoh ini loh ya. Bukan versi Menteri Mega Bintang atau Menteri Multitalent. Ini si Sontoloyo ilmunya abal-abal. Di tahun 2009 puncaknya subprime mortgage Amerika printing money gede-gedean. Di mana di mata Anda para ahli ekonomi yang terhormat nanti Amerika inflasi. Silahkan ilmu kalian pertahankan sampai mati tuh ilmu inflasi. Faktanya di tahun 2010, 2011, 2012 dan seterusnya inflasi Amerika kecil. Bisa dijelasin. Jadi pada saat masalah ekonomi di sebuah negara yang pakai printing money tadi selesai, maka uang beredar tadi kebanyakan atau banyak. Sementara produksinya ya sama saja. Jadi solusinya adalah uang tersebut disebar ke seluruh dunia, terutama di negara berkembang yang mana kenaikan produksinya masih tinggi. Jadi salah satunya adalah banjir dolar di tahun 2011, 2012, 2013 yang banyak datang ke Indonesia pada saat itu. Saat itu venture capital dan banyak lagi lembaga keuangan lempar uang dolar tadi agar ketemu sektor produktif di Indonesia secara gede-gedean. Boleh tanya deh ke beberapa pebisnis di tahun-tahun tersebut. Kita saat itu lagi ngegasnya. Kembali ke awal COVID, banyak negara yang printing money untuk solusi ekonominya, di mana di tahun 2022 ke atas akan ada banyak dolar yang banjir masuk ke negara dunia ketiga, ke negara berkembang yang akan dipadukan dengan sektor produktif. Karena di negara pencetak uang tadi sektor produksinya terbatas atau terhitung dan tidak bisa menelan semua uang yang mereka udah cetak tadi. Inilah pentingnya kita berteman dengan negara pengendali dan negara-negara sekutunya, alias nanti di tahun 2022 kita akan kebanjiran dolar murah. Tapi saya pesimis hal itu akan datang lagi karena kelolaan negara saat ini sangat pragmatis. Karena ingin cuan cepat dengan Tiongkok terlihat lebih seksi. Gak paham banget geopolitik luar negeri banyak negara, jadi ya oke lah. Jadi kembali ke masalah yang sekarang, sudah kadung. Dan strategi Tiongkok di awal COVID solusinya juga sama, yaitu printing money. Sehingga akhir tahun ini dan tahun depan akan banjir yuan. Sementara sektor produksi di Cina tidak terlalu baik amat karena dunia belum di cover. Paling enak yuan tadi dipakai untuk dagang atau untuk bait atau untuk umpan dagang. Disambut sama Indonesia. Saya mikir, lah cetak uang rupiah sendiri juga bisa. Kenapa mesti yuan? Kenapa mesti dolar? Apalah itulah namanya. Lalu kalau nanti efek rupiahnya beredar banyak karena kita printing money, ya kita tinggal kerjain negara tetangga dengan pura-pura kerjasama dedolarisasi. Ya kayak kalian sekarang lah dengan Tiongkok, gitulah mirip-mirip. Negara Vanuatu yang ngocok itu kita kerjain. Solomon Island kita garap. Timur-Timur, Papua Nugini kita garap. Itu baru namanya pejuang bernegara. Kalau saat ini kok selalu jadi victim si bernegaranya
pintar hingga rakyat yang jelantah ini memang nggak bisa paham langkah mengelola negara kalian. Mudah-mudahan kalian benar. Kalau suatu hari nanti kelihatan hasilnya negatif, apa nggak takut sama dosa kalian itu? Dosa karena tidak berilmu dan dosa karena tidak mau denger. Masyarakat perlu tahu bahwa investor asing saat ini banyak yang ambil dolar untuk keluar dari Indonesia. Itulah mengapa Ibu Menteri mengatakan dolar bisa ke 20.000. Dolar bisa ke 20.000 menjadi judul di banyak media kemarin. Iyalah, kok gitu sih ngomongnya? Jangan jujur-jujur lah. Kalian sendiri yang mengambil keputusan yuanisasi, berkiblat ke Tiongkok. Ini reaksi pasar, reaksi pengusaha swasta internasional. Yuan adalah mata uang yang menguasai 2% peredaran mata uang di dunia. Yen Jepang masih 4% alias 2 kali nilai yuan atau 2 kali yuan beredar. US dollar merupakan 70% mata uang transaksi internasional. Kok bisa kita mau bekerja sama dengan mata uang yang tidak multi currency kayak gitu? Terus di posisi kita defisit jauh lagi. Kalau deket-deket masih oke lah. Pasti sudah pada mikir matang dong ya untung ruginya yuanisasi. Dulu ekspor Indonesia ya enaknya dapat dolar karena bisa dipakai buat belanja ke negara lain. Sekarang dipaksa bolak-balik ke Tiongkok yang akan membuat devisa Indonesia bisa susut 30% loh. Jadi Indonesia kayak jadi provinsinya Tiongkok. Dipaksa muter-muter di dalam negeri dalam tanda petik atau menjadi bagian dari konsumsi domestik yuan. Asli, saya masih bertanya, kok takluk sih kalian sama yuan? Kemudian pasar internasional bereaksi. Sekarang pada ambil-ambilin dolar, dibawa balik ke induknya, keluar dari Indonesia. Nanti begitu perlu dolar di Indonesia, ya terang aja dolar langka, bisa jadi 20.000 deh. Itulah alasan mengapa rupiah bisa 20.000. Tapi kok mau sih kemarin kerjasama dengan yuan rupiah tadi? Ada yang neken ya kalian? Ada yang maksa? Kok bisa kalah? Atau nggak nyampe ilmunya? Atau juga mungkin pejabat di pemerintahan mereka hanya concern atau memandang dari jangka pendek saja. Ada CAD atau current account deficit, lalu bagaimana dengan cepat mengatasinya? Dan yang paling cepat adalah masukkan devisa dari Tiongkok dalam yuan. Karena mungkin tidak mengerti geopolitik, jadi tidak sadar kalau dalam yuan akan berakibat negatif karena konversi yuan ke dolar tidak selancar seperti sebelum perang dagang. Lupa, pejabat sekarang nggak nganggap perang dagang itu perang pertahanan negara. Jadi masih menganggap kayak saingan di pasar klewer gitulah. Ya udah nggak apa-apa. Jadi ke depan bagaimana sebaiknya? Ini versi kita loh ya, bukan versi Mega Bintang atau Menteri Multitalent. Kita fokus pada analisa pertahanan dalam bernegara. Ya kembali pakai ilmu abal-abal kita lah. Karena Indonesia defisit terhadap yuan, maka nilai yuan lebih kuat dan bisa ditekan rupiahnya. Jadi bukan dolar saja yang akan alias 20% rupiah terdevaluasi, tetapi terhadap yuan juga bisa sama. Secara perlahan rupiah terhadap yuan akan merosot juga nilainya bisa 20% dalam 2 tahun ke depan alias yuan menguat, rupiah melemah. Dan ini memang strategi Tiongkok untuk bisa membeli bahan baku dari Indonesia jadi murah. Sampai habis itu tanah air Indonesia dan pasti habis. Datuk Maringgih dilawan. Sudah berapa kali kita katakan Datuk Maringgih mau Siti Nurbaya, bapak ibunya Siti Nurbaya dikasih uang pinjaman hambur-hambur. Tiongkok mau Siti Nurbayahnya Indonesia yaitu sumber daya alam, dikasihnya pejabat harta berlimpah-limpah yang bikin gelap mata. Anak gadis pun dijual. Begitukah cara kalian bernegara wahai bapak ibu Siti Nurbaya? Kemarin Datuk Maringgihnya IMF, sekarang obor. Tak belajar kalian itu ya. IMF dengan global bondnya, Indonesia perlu dolar, sementara deal dengan Tiongkok anti dolar, dedolarisasi alias nggak punya dolar. Dengan dolar kita mati, dengan yuan kita mati. Datuk Maringgih satu saja sudah hilang Siti Nurbaya, apalagi Datuk Maringgihnya 2, matilah awak. Begini kita selesaikan. Oke, lewat ya, kita lanjut. Begini cara kita menyelesaikan. Saya tahu ini masalah dibuat oleh orang lain, tapi kita adalah punya cara cerdas bernegara. Kita selesaikan. Walau kita kritis, tetap kita solutif. Setuju ya? Kemarin SWF sudah akan kalian mainkan. Oke? Setuju ya? Ini model mana yang kalian mainkan? Jangan-jangan supaya bikin Sontoloyo ini senang lalu mengatakan akan menjalankan SWF. Di mana SWF tadi, kalau kita
tanya model MMT atau model hutang. Kenapa kita pertanyakan? Karena dalam berita ditulis SWF Sovereign Wealth Fund dalam tanda kurung lembaga kelola investasi. Ini apaan sih kalian? SWF kok lembaga? Ilmu dari mana ini? Ini kita bicara jenis batu yang sama kan, berlian kan? Atau kalian bacanya akik? Ya beda kalau ngomongnya akik. Asli deh, kayaknya ini bukan berlian yang kita omongin. SWF itu instrumen, ngerti instrumen? Duh, saya senewan nih kalau bernegara mesti ngajarin lewat sosial media karena akses ditutup untuk bosman ke RI 1. Asli ditutup. Data ke RI 1 pastinya bosman itu makhluk hina, anak yatim, miskin ilmu, cari jabatan, cari pansos doang. Cuk, siapapun yang mengatakan ngomong begitu ke RI 1 tentang bosman, nggak kayak gitu. Tapi ada benernya, emang anak yatim emang nggak ada ilmu. Tapi nyari jabatan, enggak lah. Lu aja tuh ambil jabatannya. Jadi, kalau SWF dijalankan secara MMT, ilmu aslinya, maka yang menjalankan adalah BUMNK, Badan Usaha Milik Negara Khusus, tepatnya SKK, Satuan Kerja Khusus seperti SKK Migas. Namanya SKK Minerba di bawah Kementerian Keuangan dan Kementerian SDM. Buat makhluk baru, sifatnya ad hoc, 10 tahun saja masa kerjanya, atau selama instrumen berlaku. Mulai paham instrumen, SWF instrumen keuangan. Lalu, nah ini pasti nggak mungkin, asli nggak mungkin, karena akan ditentang oligarki, akan ditentang free rider, dan para orang di sekitar istana yang makan dari hasil bumi tambang pasti ditentang, karena hal ini akan tabrakan dengan undang-undang minerba. Semua tambang, SDA, sumber daya alam adalah milik negara. Perusahaan yang saat ini yang menguasai lahan tersebut hanya pengelola. Nanti mereka akan dibayar per output produk sesuai ongkos produksi plus cost of fund plus margin usaha. Semua output produk jadi milik negara. Mampus tuh semua asing-asing dan oligarki. Itu pengusaha Tiongkok di Sulawesi Tenggara, di Kalimantan, bule-bule Tiongkok cabut balik kandang. Perusahaannya tidak boleh memiliki lahan lagi, hanya pengelola tambang. Nggak ada yang namanya ambil saham 51% ala-ala Freeport. Ngapain bayar? Biar aja 100% mereka yang punya Freeport, tetapi produknya 100% punya Indonesia, dan mereka dibayar bukan pakai harga komoditas, tapi pakai biaya ongkos produksi. Ambiar itu semua pengusaha tambang asing di Nusantara. Kalian sekali lagi dibayar pakai ongkos produksi, bukan dibayar pakai harga komoditas. Ngerti? Dan pejabat harus ngerti apa itu SWF. Kayaknya beda SWF yang dipakai sekarang ya. Ya maaf, salah marah, salah ngajarin. Lanjut deh lu.